bakalan jadi patung. Belum jadi? Belum, ntar dulu dong. Ini kan lama bikinnya, harus konsentrasinya penuh. Iya. Gak bisa sembarangan tering langsung jadi. Emangnya kita sulap. Pasti lama. Lama loh, tuh kayak gue udah jadi dong. Loh, ngarang. Orang tadi kertasnya warnanya merah, kenapa bisa jadi warna itu? Kan dia setelah lama-lama diputer, lama-lama kertasnya memudar. Di bulan Ramadan ini lebih baik kita jujur. Iya, oke. Ini yang punya nih, yang punya. Udah kalau ngomong begitu nyerah gue udah. Iya udah. Ini punya yang bikin, Mas Iya. Ramdan nih, apa kabar? Apa kabar, Mas? Apa ini nama karyanya nih? Ini namanya Forever Paper Project sih kalau nama Paper Project. brandnya. Jadi ini semuanya kalau dilihat, diperhatikan baik-baik, ternyata ini terbuat dari Kertas. tempelan-tempelan kertas ya. Tempelan kertas. Basicnya yang ini nih. Nah, Mas Ramdan. kalau untuk basicnya kita pakai kertas potongan kayak gini sih. Heeh. Ambil aja dulu deh. Nah, sebetulnya kalau untuk dari kertasnya kita pakai jenis karton sih, cuman dipotong setengah senti lah tergantung kebutuhan nantinya juga sih gitu. Wah, kertas yang cukup tebal ya, kertas karton ya. Bener Ini banget. prosesnya berapa lama sampai buat yang ini Ini kan nih? ngelingker-ngelingker ini kan lumayan. Lumayan Waduh, ini juga kan. Dilem gitu, dilem sampai buat seperti itu. Apa bikin sketsnya dulu? Kalau bikin sketch sih enggak sebenarnya. Cuman dari awalnya kita disambung-sambungin kertasnya doang sih. Nanti setelah udah kebentuk buletan agak gede, baru dibentuk setengah lingkaran, baru dibikin bagian-bagian lainnya juga sih. Yang ini berapa lama nih proses? Kalau Pembuatannya? itu dulu sih ini waktu bikin tugas kuliah, tapi bukan saya sih karena kan yang perintisnya memang istri saya. Oh, oke. Nah, saya ngelanjutin. Nah, ini salah satu tugas skripsinya. Skripsinya istrinya, Mas. Oh, bagus ya tuh, lihat tuh, keren-keren banget. Ini akhirnya berdua sama istri nih. Berdua, cuman kadang kalau lagi project gede minta bantuan juga sih kayak ke saudara atau ke kakak juga sih. Oh iya, untuk produksinya. Ini memang gampang produksi. buatnya ya. Kayaknya sulit banget ya, harus punya keahlian khusus gak sih? Iya, caranya cuma diputer-puter gitu aja kali, Mas. Diputer doang. Nah, kalau buat beginner sih memang ada toolsnya juga. Nah, kalau kayak gini kan namanya jarum kwiling. Jadi ini tuh buat ngemudahin ngegulungnya gitu. Masukin gitu. Nah, tinggal digulung-gulung misalkan tuh beres. Nah, salah satu triknya itu, jadi ketika udah sampai beres, sampai ujung tuh, nggak dilem, tapi disambung sama kertas lain. Nah, gitu. Kalau dilem nanti ketika dibentuk, bentuknya. kaku. Ini kan kertas semua. Ketika udah jadi karya seperti ini, tahan air gak? Tahan air sih iya, cuman kalau basah sampai banget terus dipijit ya pasti hancur. Oh jangan juga. ya, tapi ini emang fragile ya intinya Bener. adalah benda ini buat pajangan dan lain-lain. Ini dijualnya berapa harganya kalau boleh? Kalau misalkan untuk Yang yang sedang dijual tuh yang bentuknya mana? Apa semuanya? semuanya juga sih kita jual, cuman harganya variatif dari yang kecil kayak gini tuh 60-an ribu. Nah, kalau yang kayak gini 120, tergantung kerumitan juga Bahkan sih. sampai ada aksesoris ya kayak kalung, gelang. Ini Bener. semuanya dari gulungan kertas. Lihat tuh. Wow. Ini lihat nih kalungnya etnik banget. Ini dari Tas gulungan juga. kertas juga. Ini juga gelangnya juga tuh. Yang tadi saya sempat jelasin nih Bang Andre, ada cangkir kopi yang bisa masuk ke kantong. Masa sih? Sungguh. Jadi telah muncul seonggok cangkir kopi ya yang mudah dibawa kemana-mana. Biasanya kita agak ribet kalau harus bawa tumbler. Tapi kalau cangkir kopi ini bisa dilipat hingga bisa masuk ke dalam kantong. Terap. Wow, keren. Wow. Kayaknya waktu di inovasi masa kini kita pernah punya deh Bang Andre. Ingat Wah, nggak? Kecil Tapi tuh. dari silikon gitu kan, karet-karet gitu. Bisa, sama tahu. Ih, sama. Oh, iya, sama. Tuh, punya kita. Kita mau udah inovasi duluan. Cuma kita bahannya dari karet waktu itu, Kita silikon. bahannya kayak nggak cocok deh buat nih minum kopi kayak gini. Ini keren. Jadi kalau misalnya kemana-mana tinggal bawa tuh tumbler. Tumblernya kecil lagi kan. Mang, ini jual di mana, Mang? Kalau kita jualnya di online aja sih, paling bisa masuk di Instagram @foreverpaperproject. Oke, berikutnya ini ada melukis di kayu dengan teknik solar prography. Nih, ini awalnya adalah teknik menggosongkan area di lapisan kayu menggunakan panas matahari. Namun, ini juga banyak digunakan untuk membuat lukisan.
Teknik ini dikenal dengan nama wood burning. Wood burning. Ini proses pembuatan lukisan dengan teknik pyrography ini dilakukan oleh seniman Michael Papadakis. Dia memanfaatkan cahaya matahari di Colorado menggunakan cermin untuk memantulkan panas ke permukaan kayu. Jadi kayak membakar si lukisan-lukisan tersebut kayak Jadi di burning. mengandalkan ini ya cahaya matahari Tapi ya. mengandalkan cahaya matahari, ada kan yang menggunakan langsung saya solder untuk memanasin. Iya. Kayak waktu itu kita pernah dibuat dari kayu lukisan kita, muka kita itu kan kayak dibakar sistemnya juga. Ini oke banget. Ini sudah sampai mana aja? Udah berapa lama ini? Kalau udah berapa lamanya sih dari mulai itu 2008, berarti sekitar 8 tahun. Paling jauh kita udah jangkauannya Singapura sih. Singapura, hebat sudah ya. pernah dikirim ke Singapura segala ya. Buat pajangan Yang paling banget. best seller yang mana yang paling favorit biasanya? Kalau best seller biasanya couple-couplean sih. Karena kan biasanya momen juga yang Iya, mereka iya, jual. iya, iya. Nah makanya kita nggak terlalu banyak bikin yang sama itu karena kita pengen ngebedain aja gitu. Jadi memang limited, jadi bisa dibilang kan ya barangnya. Ini ketika kayak memiliki keras-keras ini. begini pakai apa sih lemnya? Pakai lem juga, jadi lemnya tuh 2 kali. Jadi setelah di lem untuk bagian pertama di lem lagi sama vernish juga. Oh, sama di pernis juga. Coatingnya ya, makanya lebih awet kalau terkena air. Tapi ngomongin soal yang kreatif lagi, ini ada bus berkonsep supermarket. Keren. Bus apa tuh? Nah, ini mendapatkan buah dan sayuran segar dengan harga terjangkau, itu tergolong sulit di kota Toronto, Amerika. Serikat, ya benar. Untungnya ini ada sebuah bus yang disulap menjadi sebuah toko untuk menjual buah-buahan dan sayur-sayuran segar dengan harga yang terjangkau. Ini adalah hasil kerjasama organisasi-organisasi dan pemerintah Toronto untuk menyediakan buah dan sayuran segar yang sulit didapatkan dengan harga yang lebih murah. Makanya dibuatlah sejenis supermarket bus ini, tapi harganya sangat terjangkau yang bisa didapatkan oleh masyarakat sekitar. Oke, kita lihat lagi next kotak-kotak pos unik di Jepang. Di negara Jepang itu terdapat banyak kotak-kotak pos yang program. bentuknya unik-unik. Mulai dari bentuk bangunan sampai dengan hiasan toko kartun. Kotak-kotak pos unik tersebut tersebar di setiap kota di Jepang. Tuh. Oh, Kotak pos. Kotak Oh, iya, pos. lucu. Lucu ya kotak posnya dibikin kayak begitu. Ngirim ke kotak pos itu udah Iya, susah kotak banget. pos tuh ngirim apa paling barang? Mendingan langsung ke Karena itu kan. perangko itu mulai sudah tidak digunakan sekarang, iya. perangko itu. Nah, itu hal-hal yang unik. Ini juga unik sebetulnya nih. Ini juga keren banget ini. Kalau disebut ini prakarya kertas bilangnya kalau ini. forever. Ya. Namanya juga forever. Jadi Pakai F tuh. bisa kan? Bisa juga tuh. Baru pertama ini bisa. Sebelumnya belum pernah ya? Pertama kali ini ya. Belum. Luar biasa tentang. Luar biasa. Akhirnya bisa juga ngomong F. Biasanya forever. Apa namanya Instagramnya? Forever Paper Project. Balik lagi deh. Forever Paper Project, Iya. langsung aja dicek IG-nya untuk yang berminat mendapatkan hasil karya yang sangat unik ini. Ini juga keren nih. Tuh, Wih, lucu badak banget tuh. Tapi di bawahnya tuh lihat. Bagus ya. Nih, putaran-putaran kertasnya. Oke, terima kasih Mas Ramdan. Mas Sudah Ramdan, jadi terima kasih ya, pagi-pagi. Kang. Sukses terus Terima buat usahanya Forever Paper Project. Project, ya. Oke, buat sahabat pagi, ini ada yang mau tanya nih sama kita. Coba kita Iya. lihat tayangannya ya. Halo Bang Andri dan Teh Hesti, saya Wahyu. Saya mau nanya olahraga apaan ya yang nggak bikin capek di bulan puasa? Kasih. Nah, itu dia. Tips olahraga ketika di bulan puasa yang nggak bikin capek. Saya punya referensinya. Catur, Soal begini. catur. Enggak. Beda. Apa? Saya punya referensi. Ini kebetulan teman saya dari Korea. Dia datang ke sini, lalu kemudian memberitahu kalau ini ada olahraga yang bisa bikin nggak batal. Oh yaudah deh, sekarang aja jelasin. Olahraganya simpel banget. Nggak bisa bikin, nggak bikin habis tenaga juga. Sekarang jelasin Nanti dong. Jadi penasaran. Setelah ada iklan dulu yang mau lewat. Baiklah, setelah jeda pariwara berikut ini Iya. kita akan segera kembali. Tetap di pagi-pagi. Semangat!